dan host sendiri. Maka dari itu untuk mempersingkat waktu, mari kita perdengarkan materi dari Bapak Galih, dipersilakan. Iya, terima kasih Bapak Asep Najmuddin yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk memaparkan cara menentukan sampel menggunakan rumus Taro Yamane. Yang pertama kita akan perkenalkan, saya Galih Permana. Saya mengajar di SDN Gunung Puyuh Cipta Bina Mandiri atau CBM. Nah, kita langsung saja. Kita akan sama-sama mempelajari cara menentukan sampel menggunakan rumus Taro Yamane. Adapun kita sering temukan ketika kita misalkan akan menyusun karya ilmiah, skripsi, tesis maupun disertasi, pasti diperlukannya sampel penelitian. Bapak Asep, apakah layarnya dapat terlihat? Terlihat Pak video Pak. Iya. Nah, slide-nya belum terlihat. Oh, belum. Bagaimana Pak? Sudah? Atau masih? Diulang mungkin Pak, share-nya Pak, diulang. Oke. Tadi sudah tampak, hilang lagi. Kita coba ya. Nah, gimana? Sudah terlihatkah Bapak Ibu? Si hitam Pak ya? Oh, masih belum. Pak Asep, sudah? Apa belum terlihat? Masih tidak terlihat Pak ya? Oh, Ibu Ella, ya, boleh dibantu? Masih blank apa ya? Coba kita ulangi lagi. Ya, sudah mulai kelihatan. Ya, sudah terlihat Pak. Sudah Mangga. terlihat? Nah, ya. Kita lanjutkan ya. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya bukan misalkan menggurui Bapak Ibu, kita saling mengingatkan bahwa kita pun sudah pernah mungkin ya, kurang lebihnya pernah menentukan sampel dalam penelitian, ya khususnya dalam karya ilmiah, baik skripsi, tesis maupun disertasi. Nah, adapun sampel penelitian ini sangat penting sekali dalam sebuah penelitian, khususnya ketika kita menyelesaikan pendidikan kita misalkan di S1, kemudian S2 maupun S3. Nah, adapun sampel itu sendiri menurut para ahli, di sini saya mengutip dari 3 orang. Yang pertama dari Suharsini Arikunto, kemudian ada dari Sugiono, dan juga menurut Ridwan dalam bukunya. Nah, di sini sampel dikatakan oleh Suharsini Arikunto bahwa sampel itu merupakan bagian dari populasi. Nah, menurut Arikunto bahwa sampel ini merupakan bagian dari populasi. Nah, adapun menurut Sugiono berkata, sampel ini adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Dan menurut Ridwan, sampel adalah bagian dari populasi yang mempunyai ciri-ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, dalam penelitian khususnya karya ilmiah,
khususnya ketika kita menyelesaikan pendidikan, syarat untuk terselesaikannya pendidikan misalkan untuk menyusun skripsi ataupun tesis ataupun disertasi, pasti diperlukannya sampel tersebut, sejauh mana atau seberapa banyak yang kita teliti. Untuk contoh, di sini ada rumus Taro Yamane. Nah, di sini rumus Taro Yamane terdapat N sama dengan N per N dikali D dikali D ditambah 1. D itu ada keterangannya di sini bahwa N ini adalah jumlah sampel, kemudian N besar ini ditandai atau dengan keterangan jumlah populasi dibagi populasi dikali presisi yang diinginkan atau tingkat penyimpangan, kemudian ditambah 1. Nah, langsung saja kita akan kepada contohnya. Nah, saya di sini mengambil satu contoh. Jadi ketika pada sebuah penelitian tentang intensitas belajar siswa di salah satu sekolah memiliki populasi atau dengan populasi 1.500 dengan presisi sebesar 10%, presisi itu dikatakan juga tingkat penyimpangan 10%, maka berdasarkan rumus Taro Yamane dapat ditentukan sampelnya sebagai berikut. Kita ketahui tadi bahwa rumusnya yaitu N sama dengan N per N kali D tambah 1. Nah, kita langsung saja masukkan angka tersebut. Nah, di sini 1.500 itu adalah populasinya dari sebuah lembaga, misalkan di sekolah 1.500. Kemudian dibagi N ini ke jumlah populasi dikali D. D ini adalah presisi atau tingkat penyimpangan. Di sini peneliti menentukan presisinya sebesar 10%. Nah, kemudian didesimalkan, kemudian dikalikan, dan akhirnya menghasilkan angka 16. Nah, kemudian setelah kita menemukan populasi dikali presisi ditambah 1 menghasilkan 16. Nah, yang akhirnya populasi tersebut dibagikan kepada 16 tadi yang mendapatkan hasil 93,75% dan dibulatkan menjadi 94 responden atau sampelnya yaitu 94 orang atau siswa di sekolah tersebut yang memiliki populasi 1.500. Nah, mungkin tidak panjang ataupun lebar dalam pembahasan menentukan sampel Taro Yamane ini, cukup mudah sekali. Kita tinggal menggunakan rumus, kemudian menentukan presisi yang diinginkan, kemudian kita operasikan sesuai dengan ketentuan. Contohnya seperti ini. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Apapun ada pertanyaan silakan di sesi selanjutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi bisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Iya, terima kasih kepada Bapak telah memaparkan tadi. Mungkin sekarang kita buka sesi tanya jawab pada Bapak Ibu peserta. Mangga dipersilahkan. Ya, Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu?
Ataupun kita bisa sharing saja Pak Asep. Ya, mari kita buka sesi sharing ya kepada Bapak Ibu, mangga. Ada yang mungkin bisa ditanyakan atau Pak Gali bisa memberikan Nah, untuk contoh contoh beberapa ya. contoh lagi selain satu lagi mungkin. Nah, misalkan ketika kita ulang ya. Nah, tadi mengambil contoh atau dengan rumus Taro-Yamane dalam menentukan sampel, yaitu N kecil sama dengan N besar per N besar dikali presisi kuadrat atau presisi dikali presisi ditambah 1. Nah, adapun contoh yang tadi kita ambil pada sebuah penelitian tentang intensitas di dalam atau di salah satu sekolah dengan populasi atau siswa itu di sekolah itu terdapat 1.500. Nah, kemudian si peneliti menentukan presisinya sebesar 10%. Nah, kemudian kita gunakan, kita masukkan ke dalam rumus Taro-Yamane dengan rumus yang tadi. Kemudian kita operasikan dengan seperti ini. Ini terdapat 1.500 itu kan tadi populasi. Nah, kemudian N besar itu populasi. Dikali dengan presisi yang diinginkan 10%, berarti ketika didesimalkan menjadi 0,1 dikali 0,1 ditambah 1 yang hasilnya 16. Kemudian kita bagikan atau dibagi populasi tadi dibagi dengan 16, hasil dari penjumlahan dari populasi dikali presisi kuadrat ditambah 1 yang menghasilkan 93,75 atau dibulatkan menjadi 94 responden. Jadi ketika populasi di sekolah itu 1.500, kemudian kita menentukan presisi atau tingkat penyimpangan kita 10%, dengan menggunakan rumus Taro-Yamane, jadi sampel yang diteliti pada siswa atau sekolah itu sebanyak 94 siswa atau responden. Ya, mungkin Bapak Ibu ketika ada yang kurang dipahami ataupun tidak dimengerti, kita sama-sama diskusikan. Ya, mangga kepada Bapak Ibu yang ingin berpartisipasi, bertanya atau mungkin berdiskusi, dipersilahkan. Ya, mungkin dari Ibu Ella sendiri sebagai host, Bu, mungkin ada yang ingin Iya, ditanyakan, Bu. boleh. Itu justru yang baru ya buat saya ya. Mungkin karena beda jenjang juga gitu kan, kalau untuk berbeda dengan perlu di di sini ada alhamdulillah ada Ibu Dr. Iin. Alhamdulillah. Ya, mungkin dari Ibu Wahyu, mangga. Ya. Halo Pak Asep. Pak Asep. Aduh. Kalau sekali ya, Bu Dokter. Jadi seperti ini Bu Dokter, ketika misalkan ini kan mengambil sampel sebanyak 18.900 dengan menggunakan presisi 10%. Nah, yang diinginkan ketika kita hitung
bisa kita gunakan aplikasi Excel, tapi dengan ketentuan rumus yang ada menurut Taro Yamane, gitu kan. Nah, ketika populasi itu misalkan sebesar 18.900 dengan menggunakan presisi 10% menggunakan rumus Taro Yamane, tadi kan kita untuk mengetahui Pak Gali, punten, ya, Excelnya masih belum tampil, Pak. oh belum. Aduh, masih loading berarti ya. Gimana Pak Asep, sudah kelihatan? Masih hitam, Pak. Oh, masih Mungkin hitam. bisa di Iya, Iya, lagi. ngeblank. kita ulangi lagi ya. Sudah kelihatan Pak? Sudah mantap, Pak. Nah, Mangga dilanjut. ya, Ibu Dokter, mudah-mudahan ya, Bu Dokter pasti lebih menguasai daripada saya. Nah, untuk populasi misalkan 18.900. Nah, kita gunakan populasi misalkan 18.900. Kemudian 18.900 ini kan sebagai populasi. Di sini kita contoh populasi. Populasi 18.900. Nah, kemudian tadi dengan menggunakan presisi 10%, berarti 18.900 dikali dengan presisi berarti tadi 0,1. 0,001 ya. Jika dikalikan 0,1 dikali 0,1 menghasilkan 0,01. Nah, coba kita ulangi. 18.900 dikali 0,01 sama dengan 189 ditambah 1 Bu ya, tadi 189 tambah 1 berarti 190. Nah, berarti kita ambil 190. Nah, untuk di bagian bawahnya ketika hasil daripada perkalian populasi dikali presisi ditambah 1. Nah, setelah itu kita bagikan populasi yang tadi yang 18.900. Nah, dibagi 18.900 dibagi dengan 190 hasil daripada perkalian antara populasi dengan presisi kuadrat ditambah 1. Nah, menghasilkan 99,47. Nah, dan sekian. Berarti kita dapat simpulkan di sini untuk sampel PAUD tadi yang sebanyak 18.900 kita bulatkan jadi 100 ya Ibu Dokter, jadi 100 sampelnya atau respondennya. Ibu Dokter, apakah kurang puas atau memang masih ada pertanyaan? Sampel secara homogen tadi. Nah, kita proporsikan ke jenjang. Misalkan kalau di sekolah ada 10A, 10B, 10C misalkan dengan populasi per kelas dengan rumus
jumlah populasi siswa dari setiap kelas, berarti mungkin kalau umur dari setiap umur misalkan 3 sampai 5 tahun, nah mungkin diproporsikan Ibu Dokter ya. Untuk contoh misalkan, maaf, alah, sebentar Bu Dokter ya. Jadi kita gunakan sesuai jenjang, misalkan umur 3 tahun misalkan. Berapa orang, umur 4 tahun, berapa orang. Nah, contohnya saya ini di kelas, misalkan untuk di sini saja ya. Kita tambahkan. Nah, NI sama dengan Tidak ada tampilannya, oh Pak tidak Galih? ada. Oh, Ya. bentar ya. Nah, kita ulangi, mudah-mudahan kelihatan. Nah, Pak Asep gimana? Terlihat? Ada Pak PowerPoint-nya ya? Enggak, Ya. silakan. Jadi NI atau sampel per siswa sama dengan NI dikali dengan N dibagi populasi keseluruhan. Kita besarkan supaya terlihat. Nah, kita masukkan ke angkanya. Oh, keterangan dulu mungkin ya. Nah, untuk NI itu sendiri adalah jumlah sampel siswa setiap jenjang misalkan. Setiap jenjang. Nah, kemudian N besar I itu adalah jumlah populasi setiap kelas. Setiap kelas. Kemudian N sama dengan jumlah sampel keseluruhan. Kemudian N besar ya. N besar adalah jumlah populasi keseluruhan. Nah, kita ketahui N kecil I ini adalah kita untuk mencari jumlah sampel siswa setiap jenjang atau di dalam kelas. Kemudian N besar I ini adalah jumlah populasi setiap kelasnya atau setiap jenjangnya berapa. Kemudian untuk N kecil itu adalah jumlah sampel keseluruhan yang tadi kita hitung. Kemudian untuk N besar adalah jumlah populasi keseluruhan yang tadi 18.900. Nah, kita masukkan untuk N besar I jumlah populasi setiap kelas. Misalkan tadi kita ketahui bahwa jenjang 4 tahun adalah 15.000.
Kita yang 15.000 dulu. 15.000 dikali dengan N. N ini adalah jumlah sampel keseluruhan yang tadi kita hitung, yaitu 100. Nah, ini 100 responden dikali 100, kemudian dibagi dengan jumlah populasi keseluruhan yang tadi 18.900. Nah, kita langsung hitung. Nah, tadi 1.500.000. Nah, dibagi dengan 18.900. Nah, kita hitung di sini berarti 1.500.000 dibagi 18.900 sama dengan 79. Nah, 79, maaf. Kita ambil, nah, kita perkecil. Nah, kita bulatkan menjadi 79. Nah, kalau menurut saya melihat teori yang ada, mungkin ketika ada referensi masih bisa Bu Dokter ya. Nah, jadi dari setiap kelas atau jenjang tadi, misalkan untuk jenjang umur 4 tahun yang sebesar 15.000 dengan mengambil sampel yaitu 79. Nah, untuk umur 4 tahun tadi. Nah, kalau umur yang 5 tahun sama seperti barusan penghitungannya. Pak Asep, masih ada waktu atau Ya. Bu Dokter? Enggak, silakan Pak dilanjut karena kita masih waktu. Memang harusnya sampai pukul 15.00 karena tadi kita agak sedikit telat. Jadi mungkin ditambah sampai 15.15 ya. Ya. Nah, kita akan menambahkan atau yang belum dihitung dari setiap jenjang tadi, yang atas sudah, kemudian sekarang yang 3.900. Nah, kita langsung saja di sini. Nah, kita hitung ini adalah 3.900 adalah jumlah populasi setiap jenjang atau kelas. Nah, kemudian dikali dengan sampel yang tadi kita hitung sama-sama yaitu 100. Kemudian dibagi dengan populasi keseluruhan yaitu 18.900. Nah, kita operasikan. Rp 3.900 dikali 100 sama dengan 390.000.
dibagi dengan populasi secara keseluruhan yaitu 18.900. Kita operasikan. Rp390.000 dibagi 18.900 sama dengan 20,63. Nah, untuk jenjang misalkan anak umur 5 tahun dengan populasi setiap kelas atau jenjangnya itu adalah 3.900 dengan menggunakan rumus proporsi menghasilkan 20,63 atau dibulatkan menjadi 21 responden. Ya mungkin cukup sekian. Apabila masih ada. Iya, terima kasih Pak Gali untuk pemaparannya dan untuk sesi tanya jawab. Bagaimana untuk Bapak Ibu? Apakah masih ada yang ditanyakan atau sudah cukup jelas? Sepertinya kita cukupkan saja ya Pak Gali dan Ibu Ella untuk sesi kali ini dikarenakan sebentar lagi kita akan istirahat untuk beribadah asar dulu dan untuk selanjutnya kita akan lanjutkan di sesi 4 gitu ya. Ya. Siap. Kesimpulan yang dapat diambil yakni adalah sampel adalah bagian dari populasi yang dipelajari dalam suatu penelitian dan hasilnya akan dianggap menjadi gambaran bagi populasi asalnya akan dengan mudah diteliti menggunakan rumus Taro Yamane. Ya, bahkan walaupun itu sampelnya homogen atau heterogen masih tetap bisa dihitung menggunakan rumus ini. Begitu. Mangga Ibu Ella, saya kembalikan kepada Ibu Ella. Baik teman-teman, terima kasih atas paparannya khususnya kepada presenter juga kepada Bapak